Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Baiklah, kali ini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi dari mata kuliah, belajar dan pembelajarannya. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Karsumpio. Yang kedua, Ripaldi Nyiu. Dan yang ketiga, Sandra RCU. Langsung saja kita masuk ke penyampaian materi. Yang pertama, pengertian belajar humanistik. Apa sih teori belajar humanistik? Jadi, teori belajar humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Artinya, peserta didik mengalami perubahan dan mampu memecahkan permasalahan hidup dan bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Teman-teman tahu tidak, teori belajar humanistik juga memiliki kekurangan dan kelebihan loh. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih kelebihan dan kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa kelebihan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, sifat demokratis lebih mendominasi. Yang kedua, peserta didik cenderung akan lebih aktif sehingga output belajar lebih maksimal. Yang ketiga, terciptanya suasana saling menghargai dan menghormati. Yang keempat, sifatnya membentuk kepribadian siswa sesuai potensi. Yang kelima, melatih guru menerima siswa apa adanya. Selanjutnya, kekurangan dari teori belajar humanistik. Yang pertama, tidak bisa diuji dengan mudah. Yang kedua, sulitnya membedakan mana yang serius dan mana yang tidak. Yang ketiga, kebebasan yang diberikan biasanya malah disalahgunakan. Selanjutnya, implikasi dari teori belajar humanistik. Penerapan teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai metode-metode yang diterapkan. Hal ini menjadi ilmu pengetahuan merupakan pengalaman. Pengalaman yang dimaksud dalam hal ini adalah serangkaian proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat nilai-nilai humanisme dan telah dilalui oleh peserta didik. Oke, baik. Saya di sini akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya sebelumnya. Nah, saya di sini akan menjelaskan pengertian tentang progresivisme. Progresivisme adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Nah, aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar pada masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang muatan. Nah, kemudian dalam progresivisme ada beberapa pandangan. Yang pertama, pandangan mengenai realita dan pengalaman. Dan yang kedua, pandangan mengenai pengetahuan. Ketiga, pandangan mengenai nilai. Keempat, pandangan mengenai belajar. Dan yang kelima, pandangan mengenai kurikulum. Dan yang paling terakhir adalah pandangan mengenai pendidikan. Rekonstruksionisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresivisme dalam pendidikan. Nah, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan hidup yang baru dan bercorak. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Sandra RCU, pengertian teori belajar konstruktivistik. Pembelajaran konstruktivistik adalah pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi pengalaman. Selanjutnya, A. Pengertian konstruksi pengetahuan. Konstruksi merupakan sebuah proses mental di mana seorang pembelajar mengambil banyak potongan informasi terpisah dan menggunakannya untuk membangun pemahaman atau tafsiran yang menyeluruh. Selanjutnya, B. Proses konstruksi dalam pembelajaran. A. Konstruksi dalam proses penyimpanan. Perlu diperhatikan bahwa siswa sering mengkonstruksi makna dan tafsiran mereka yang unik di setiap materi pelajaran yang mereka ikuti. B. Konstruksi dalam proses pemanggilan. Dalam suatu peristiwa yang menarik, terkadang orang langsung bisa menjelaskan dengan detail hanya dengan dipanggil dengan beberapa kata saja. Ya, baik, yang terakhir, C. Pengorganisasian pengetahuan terdiri dari A. Konsep, B. Skema dan skrip, C. Teori,
D. Pandangan dunia. Baik, terima kasih.